Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Raja Wali dan Singa. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Ani, Ibu Kartika, Ibu Lili, dan Bapak Aji dari Surabaya. Bisa berdiri Pak? Kasih salam Bapak Ibu Saudara yang ada di samping kiri kanan, muka belakang tolong kasih salam. Haleluya. Selamat datang. Senang sekali bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Besok akan baptis pembaharuan. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, kita akan lanjut, namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tentang kesaksian. Ini suara brom apa ya? Hilang. Nah, kesaksian ini dari seorang jemaat, yaitu Bapak Kamat Jaya, yang ada di sebelah situ ya, yang pakai baju batik. Itu adalah saat foto bersama saya, saat saya pulang dari Israel, dan itu di KPI Pondok Daud di Jakarta. Saya bacakan, Shalom Pak Lukas, selamat siang. Saya maaf buat kesaksian terlambat. Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, saya dan keluarga beribadah di KPI Pondok Daud, Pesing, Jakarta Barat. Sangat kebetulan bertemu dengan Pak Lukas, pulang dari Israel. Pelayanan di KPI Pondok Daud, saya senang sekali bisa bertemu Pak Lukas. Saya lebih dari itu, habis ibadah, saya dan keluarga minta foto bersama dengan Pak Lukas. Saya sangat senang banget. Setelah itu, saya dan keluarga minta Pak Lukas berdoa bersama saya dan keluarga. Saya lagi sakit pinggang, sudah 2 bulan sangat terganggu. Aktivitas saya badan kalau bergerak, sakitnya luar biasa ke seluruh badan. Duduk sakit, jalan terasa sakit, waktu mau tidur pun sakit. Saya tidur tidak bisa pulas karena terasa sakitnya. Setelah itu semua, bangun tidur pagi, sakit pinggang tidak terasa, sakit lagi sampai hari ini. Saya sudah disembuhkan oleh Bapak Yahweh melalui doa Pak Lukas. Saya dan keluarga sembuh didoakan di KPI Pondok Daud, Pesing, Jakarta Barat. Saya dan keluarga ucapkan banyak terima kasih Pak Lukas. Saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, pelayanan Pak Lukas diberkati. Haleluya, amin. Nah, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengandalkan Bapak Yahweh, pasti Bapa memberikan kesehatan, kesembuhan, perlindungan, dan bahkan damai sejahtera. Oke, sekarang kita akan kembali ke materi awal. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu membaca di kitab Yesaya, ini sudah saya tulis, kita dasari dulu ya. Yesaya pasal 31, ayat yang keempat. Sebab beginilah Yahweh berfirman kepadaku, seperti auman singa, bahkan singa muda terhadap mangsanya, dan terhadap sepasukan gembala telah dipanggil. Dia tidak menjadi gentar oleh suara mereka, dan tidak menjadi resah oleh keributan mereka. Demikianlah Yahweh Sebaot akan turun untuk berperang atas gunung Sion dan atas bukitnya.
Nah, itu ayat yang mengarah kepada singa, saudara. Kemudian kita lihat lagi di Shemot atau Keluaran, pasal yang ke-19, ayat yang keempat. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Nah, di sini ada dua binatang yang dijadikan perumpamaan oleh Bapak Yahweh. Kita akan lihat Bapak Ibu, di kitab Shemot ini, kenapa saya katakan bahwa lagu itu mesti diseleksi ya. Ada lagu yang kalimatnya itu, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Bagaimana membawanya saudara di bawah kepak itu? Berarti ininya ditaruh di sini ya, terbang tinggi saudara. Kan nggak mungkin ya. Ayatnya mengatakan apa? Di atas kepak sayap Raja Wali. Nah, ini sedikit koreksi bagi saudara yang menyanyikan lagu itu, ya supaya diganti, bukan di bawah kepak sayap. Kau bawaku terbang tinggi, ya bagaimana terbangnya saudara kalau di bawah dikempit, ya nggak bisa. Ya, jadi yang betul adalah di atas kepak sayap Raja Wali. Nanti kita akan sampai di sana. Kenapa Bapak Yahweh memberikan perumpamaan di atas kepak sayap Raja Wali, bukan di bawah kepak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mencoba untuk membahas hal ini cukup menarik bagi saya. Kenapa? Karena singa itu luar biasa, saudara. Bahkan Yehuda, ya, Yehuda ini sampai dijuluki sebagai singa muda dari Yehuda. Loh, kenapa sih kok ada julukan singa muda dari Yehuda? Ternyata Yehuda itu kan anaknya Yakub, ya. Itu kalau mengaum itu seluruh Mesir kedengeran, saudara. Jadi zaman dulu itu anak-anaknya Yakub itu sakti-sakti, saudara. Saya ambil contoh Naftali sendiri. Ini saya kutipkan di kitab Sefer Hayasar pasal 54. Kita sedang terus membaca ya, sekarang sudah mencapai di pasal berapa? 70 lebih ya. Nah, saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Ya, dari sini saja membacanya. Naftali pergi seperti yang Yehuda perintahkan kepadanya. Karena Naftali larinya sangat cepat seperti rusa yang lincah. Dia dapat berdiri di atas bulir-bulir gandum, berlari ya. Dia dapat berlari di atas bulir-bulir gandum dan itu tidak pecah di bawah kakinya. Saudara bisa bayangkan, ini Naftali itu juga anaknya Yakub. Dia larinya itu bisa di atas bulir gandum. Ini kalau di zaman sekarang dia punya ilmu meringankan tubuh. Jadi saya katakan anak-anaknya Yakub ini hebat-hebat, saudara. Dan yang namanya Yehuda itu keberaniannya luar biasa. Dia ditantang sama Yosef, ya, yang adalah raja muda, jadi ditatai loh saudara, diajak berantem loh. Itu hebat itu, dia tidak urusan kamu jabatannya apa, wes paten-patenan ya ayo gitu. Sekarang saya akan bacakan, saya bacain di sini aja ya. Dia pergi dan menghitung seluruh jalan-jalan di Mesir dan mendapatinya ada 12. Dia datang segera dan memberitahu Yehuda. Dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, segeralah dan sandanglah setiap orang pedang di pinggangnya, dan kita akan datang atas Mesir dan memukul mereka semua,
dan jangan biarkan ada sisa tertinggal. Ini keberaniannya hebat, saudara. Saya lihat cara ngomongnya saja, wah saya excited ya, sangat senang sekali. Yehuda berkata, lihatlah, aku akan menghancurkan 3 dari jalan-jalan itu dengan kekuatanku. Dan engkau masing-masing harus menghancurkan 1 jalan. Ketika Yehuda sedang mengatakan hal ini, lihatlah penduduk Mesir dan semua orang gagah perkasa datang ke arah mereka dengan berbagai jenis alat-alat musik dan dengan teriakan yang nyaring. Jumlah mereka 500 pasukan berkuda dan 10.000 pasukan jalan kaki dan 400 orang laki-laki yang dapat berperang tanpa pedang dan tombak, hanya dengan tangan kosong dan kekuatan mereka. Semua orang yang gagah perkasa datang dengan serbuan besar dan teriakan. Mereka semua mengepung anak-anak Yakub dan menggentarkan mereka. Dan tanah bergetar karena suara teriakan mereka. Ketika anak-anak Yakub melihat pasukan ini, mereka sangat ketakutan akan nyawa mereka. Yosef melakukan ini untuk menggentarkan anak-anak Yakub supaya menjadi tenang. Yehuda melihat beberapa saudaranya ketakutan, berkata kepada mereka, "Mengapa engkau takut? Sementara anugerah Elohim ada bersama kita." Dan ketika Yehuda melihat seluruh orang Mesir mengepung mereka atas perintah Yosef untuk menggentarkan mereka, hanya saja Yosef memerintahkan mereka, katanya, "Jangan menjamah seorang pun dari mereka." Maka Yehuda bergegas dan menghunus pedangnya dan meneriakkan suara yang keras dan menyakitkan. Dia memukul dengan pedangnya dan dia meloncat dari tanah dan terus berteriak terhadap semua orang. Ketika dia melakukan hal ini, Yahweh membuat kegentaran akan Yehuda dan saudara-saudaranya, menimpa orang-orang gagah berani dan semua orang yang mengepung mereka. Mereka semuanya lari karena suara teriakan, dan mereka ketakutan dan jatuh yang satu ke atas yang lainnya. Banyak dari antara mereka yang mati ketika jatuh, dan mereka semuanya melarikan diri dari hadapan Yehuda dan saudara-saudaranya dan dari hadapan Yosef. Sementara mereka melarikan diri, Yehuda dan saudaranya mengejar mereka hingga ke rumah Faro. Mereka semua meloloskan diri dan Yehuda duduk kembali di hadapan Yosef dan meraung kepadanya seperti seekor singa dan mengeluarkan pekian keras dan dahsyat kepadanya. Pekian ini terdengar sampai di kejauhan dan seluruh penduduk Sukot mendengarnya. Seluruh Mesir bergetar oleh suara pekian dan juga tembok-tembok Mesir dan tanah Goshen runtuh karena getaran bumi. Faro juga jatuh dari tahtanya ke lantai. Juga semua perempuan mengandung di Mesir dan Goshen keguguran karena mereka mendengar suara getaran, karena mereka amat sangat ketakutan. Menurut saudara hebat enggak? Hebat luar biasa. Lawong teriak kok tembok bisa ambruk, saudara. Itu kan luar biasa, bukan? Wah, ini tidak ada. Kalau orang teriak seperti itu, sampai tembok ambruk, ya orang mau berantem sama dia mikir. Ya saudara, ngeri sekali. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Kita lihat ini dulu ya, kenapa kok singa? Ya, Bapak Ibu, kenapa harus singa? Padahal kalau kita lihat ya,
Singa itu disebut apa, saudara? Raja hutan. Kenapa ya kok disebut raja hutan? Pernah nggak kita mikir, saudara? Padahal binatang yang paling kuat di hutan itu gajah menurut saya. Kenapa? Karena pohon bisa ditarik, bisa jebol itu, saudara. Singa itu juga bukan binatang yang tercepat. Karena kalau bicara kecepatan itu cheetah jauh lebih cepat dari singa. Ya. Singa juga tidak bisa disebut sebagai binatang yang cerdik. Karena menurut kitab suci binatang yang cerdik itu adalah ular, saudara-saudara. Sekarang kenapa kok singa itu diperumpamakan tadi? Tentu saja yang disorot itu bukan yang lain, bukan fisik, tetapi mentalnya. Jadi pada malam hari ini saya ingin memacu saudara. Sekaligus kita akan melihat secara indikator, apakah saya ini bermental singa atau bermental kucing. Nah ini yang harus kita perhatikan. Singa dan kucing bentuknya sama bukan? Sama. Ya. Sekarang kita akan lihat mental kucing dan mental singa itu pasti berbeda. Ya. Yang pertama adalah singa itu tangguh dalam menghadapi rintangan. Artinya apa? Singa itu dia berani menghadapi rintangan seorang diri. Seorang diri, saudara. Oh yang enggak bukan seorang diri ya. Wong singa kan bukan orang. Sendirian. Ya. Singa itu berani menghadapi tantangan sendirian, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana dengan kita? Ayo, apakah kita berani menghadapi tantangan sendiri atau kita main keroyokan? Ini yang penting Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita tahu bahwa di dalam kita menjalani hidup ini, kadangkala kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Tapi yang terjadi ketika tantangan datang, dia cuma bisanya nangis. Bisanya melarikan diri. Bisanya dia ambil jalan pintas. Kalau mental singa enggak begitu, saudara. Mental singa dia tangguh dalam menghadapi rintangan. Ya, artinya dia tidak mudah menyerah kalah. Inilah yang patut dicontoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Mental singa itu Bapak Yahweh inginkan dari kita. Bukan mental kucing, apalagi mental tikus, lebih parah lagi, saudara. Jadi yang pertama adalah tangguh. Saya berharap malam hari ini siapapun saudara yang punya masalah, saudara harus tetap tangguh. Setialah dalam beribadah dan doa. Karena hanya itulah yang akan bisa melepaskan saudara dari segala tantangan dan rintangan sebesar apapun. Dan percayalah saudara, saudara ini kalau dibilang singa, itu betul, karena apa? Manusia itu diberi kekuatan lebih oleh Tuhan. Cuman sayang kekuatan itu tidak pernah dipakai. Sehingga karena tidak tahu potensinya, maka yang terjadi kita ini hidup dikalahkan oleh keadaan. Kita punya konsep hukum law of attraction. Itu adalah senjata ampuh yang Bapak Yahweh berikan kepada manusia. Sekarang yang kedua, saudara. Apakah keistimewaan mental singa ini? Yang kedua adalah
memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi lawan siapapun dia. Saya terus terang sangat senang nonton film di YouTube yang temanya itu dunia binatang di Afrika. Saya sering melihat bagaimana singa ini kadangkala dia berhadapan dengan ular. Kadangkala dia berhadapan dengan binatang yang jauh lebih besar. Tetapi dia memiliki kekuatan dan keberanian, dia punya cakar itu tajamnya luar biasa. Dia sering mengasah cakarnya dengan menggaruk-garuk pohon, saudara. Itu cakarnya diasah. Sehingga ketika ada lawan, dia bisa menghajar dan mencabik-cabik lawannya. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita yang tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Saya katakan Bapak Ibu, seberat apapun masalahnya, kalau tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Percaya deh, logika saudara itu enggak akan ada gunanya. Saudara sekolah pakai titel doktor apapun, kalau saudara itu menggunakan logika, sementara musuhnya tidak bisa dilawan dengan logika, yang terjadi saudara hidup dalam kekalahan. Berkali-kali saya mengatakan, kalau saudara menghadapi masalah dan secara logika mustahil, jangan dilanjut. Izinkan kekuatan Tuhan yang ada dalam dirimu, engkau pergunakan. Bagi saya, konsep hukum Loa itu bisa menyelesaikan masalah apapun di dunia. Masalah orang cari jodoh bisa, masalah orang yang ingin hidupnya diberkati, ya bisa. Ingin hidup kaya, ingin punya pekerjaan yang bagus, ingin gaji besar, ingin mobil, itu bisa saudara lakukan. Jadi apapun keinginan yang saudara utarakan di alam semesta, kepada Bapa Yahweh, Sang Pencipta alam semesta ini, maka yang terjadi, mujizat saudara pasti alami. Ya, jadi jangan pernah mengeluh atau ngresulah atau putus asa. Ingat, engkau bukanlah manusia biasa. Bangkitkan singa di dalam dirimu, sehingga engkau tidak pernah takut dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, singa itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Dia kepedean, saudara, pedenya luar biasa. Jadi, ayolah kita belajar seperti seekor singa. Tentu saja orang yang memiliki mental ini sangat luar biasa, saudara. Dia tidak pernah takut akan kematian. Kenapa pada waktu saya mengalami gangguan kesehatan, sampai saya harus geletak di kursi putih, saya tetap berusaha untuk bangkit, karena pantang bagi seorang petarung itu menyerah dalam perjuangan. Kita harus tetap berani. Saya katakan, sampai titik nafas penghabisan, saya akan tetap melayani dengan sungguh dan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, hal yang keempat yang bisa kita tarik kesimpulan dari singa ini adalah kecerdasan emosional saat dia berburu. Artinya, ketika dia sudah melihat lawan, dia enggak gerusak-gerusuk, saudara. Tapi ditunggu, dia sabar sekali menunggu. Dia mengendap-endap, dia berjalan perlahan-lahan. Begitu sudah mendekati lawan, langsung diterkam. Coba deh saudara nonton
Discovery Channel atau saudara nonton Dunia Binatang, kalau bicara tentang singa itu keren banget saudara. Karena ini saya lihat binatang ini nggak ada takutnya sama sekali. Sudah jelas loh, dia ngelawan kerbau-kerbau liar, keroyokan mereka. Mereka berani loh hadapi. Sampai kadang saya itu lihat singa jadi gemes, kenapa? Karena dia ini tukang kerusak yang lain, saudara. Kalau dia sudah lihat lawan, dihajar habis-habisan. Saya kadang berkata begini, kenapa ya ini kerbau-kerbau ini? Lawes jelas loh, punggungnya digigit singa, kok podo nonton, saudara. Ini saya katakan, singa itu memiliki kecerdasan emosional. Ayo, kalau saudara menghadapi masalah, jangan gerusak-gerusuk, saudara. Amin. Saudara harus betul-betul merasakan bagaimana Bapak Yahweh yang Maha Kuasa akan menolong hidup saudara. Saya menganjurkan saat saudara berhadapan dengan masalah yang besar, ayo berdoa dulu, minta hikmat dari Bapak Yahweh, agar supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan, dan selama kita yakin, kita pede seperti singa, kita punya kecerdasan emosional, enggak gerasak gerusuk, Tuhan pasti tolong. Saya ambil contoh saat kita mengurus IMB belakang, ya, Kehilat yang baru. Ini kita kan mengalami banyak sekali kesulitan. Tetapi kita terus berdoa minta hikmat, Tuhan tolong. Supaya IMB muncul, kita bisa mendirikan Kehilat, dan jemaat nanti Bapak Yahweh akan kirim yang sangat banyak. Ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan gerusak-gerusuk. Kadangkala orang kalau sudah mengalami hambatan, dia panik, bukan minta pertolongan dari Bapak Yahweh, dia pakai kekuatan sendiri yang kadangkala melanggar firman. Itu sangat berbahaya. Jadi milikilah keistimewaan singa, yaitu mental dalam masalah kecerdasan emosional. Singa itu emosional enggak saudara? Emosional. Tetapi dia kok bisa loh nungguin, dia mengendap-endap pelan-pelan sekali. Sampai lawannya itu tidak curiga, saudara. Mangsanya itu tidak curiga. Begitu sudah dekat langsung ditobrok mangsanya, pasti kena. Ya. Artinya apa? Singa sekalipun emosional, tetapi dia bisa memiliki kecerdasan. Kecerdasan emosional. Dia bisa sabar, saudara. Kadangkala kita minta sesuatu dari Bapak Yahweh nggak sabar ya saudara. Saya katakan itu nggak salah sih. Tapi kadangkala ketika Tuhan itu hendak mengirim berkatnya, saudara sudah keburu-buru ninggalkan itu. Jadi berkatnya nggak akan pernah sampai. Kita perlu juga belajar secara intelektual. Sekalipun yang namanya belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Kita ini hidup di zaman informasi. Saudara mau belajar matematika, ada di internet. Dan itu tidak membohongi. Di internet itu ada ya seorang profesor, namanya Profesor Yohanes, itu luar biasa. Dia memiliki teknik mengajar matematika, sehingga orang yang paling enggak suka dengan matematika di tangan dia, itu bisa sangat menarik. Pernah sekali waktu Profesor Yohanes itu ngomong begini, siapkan saya kalau enggak salah 10 atau berapa, orang Papua yang paling bodoh. Siapkan, paling bodoh. Kemudian dilatih, saudara.
Yang lain yang pandai, Profesor Yohanes katakan pasti mereka kalah. Betul, sudah dilatih sedemikian rupa, sampai akhirnya semua itu jadi juara semua, saudara. Hebat, juara matematika. Jadi orang yang benci dengan matematika, saya itu termasuk orangnya, saudara. Saya kalau sudah lihat kalimat matematika itu, waduh minta ampun dah. Ya. Tetapi di tangan Profesor Yohanes semuanya bisa selesai dengan baik. Orang bisa suka dengan matematika. Nah, itulah yang saya katakan. Singa ini betul-betul berjuang sampai titik nafas kehidupan sendirian. Sekalipun mendekati kekalahan, berani bertarung mati-matian, saudara. Mati mati wesisan, kira-kira begitu ya. Kalau bisa ngomong bahasa Indonesia, itu singa akan berkata, kamu lawan saya kalah sekalipun saya akan hadapi kamu sampai mati. Ya, aku gigit kakimu, nggak akan aku lepaskan sampai mati. Wah, itu luar biasa, saudara. Maka saya katakan Tuhan butuh pejuang-pejuang yang model seperti singa. Mentalnya luar biasa. Ya, jadi yang kelima, singa berjuang sampai titik nafas yang penghabisan. Yang keenam, percaya diri, memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya ingin coba ajari saudara untuk menarik energi dari alam semesta. Begini saudara, kalau saudara sedang jalan ke pasar, atau saudara pergi kemanapun, apa sih yang saudara pikirkan sebetulnya? Ayo, saya mau tanya, kira-kira apa yang saudara pikirkan saat saudara pergi ke pasar? Belanja bukan? Arahnya ke belanja, itu tidak salah. Tetapi pernahkah saudara berpikir, aku ini seorang miliarder yang sedang jalan-jalan ke pasar? Pernah nggak saudara mikir kayak gitu? Belum ya, dicoba. Lihat saudara, aku adalah manusia sukses yang diciptakan, dijadikan oleh Bapa Yahweh. Coba buktikan kata-kata saya. Nanti sementara saudara jalan gitu ya, nanti kayak ada getaran-getaran tertentu di dalam hati kita. Ketika kita jalan, kita katakan, oh saya seorang konglomerat nih. Bukan engkong melarat, saudara. Tapi konglomerat, saudara. Ya. Tapi kalau saudara berpikir seperti itu, nanti saudara akan menemukan sebuah getaran-getaran yang sebetulnya cukup asik di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalimat itu langsung ditangkap di hati kita. Wah, konglomerat itu jalannya kayak apa ya? Hebat, duitku banyak banget. Nah, modelnya begitu, saudara. Saudara nyetir juga begitu. Ada yang bilang, Pak lah bagaimana saya nyetir bisa dibilang konglomerat. Kayak mobil saya teruntung mogok-mogok terus. Ya, saudara bilang saja, ngomong sama hati nurani, saya ini konglomerat yang rendah hati. Naik mobil teruntung juga tak jalani. Bisa nggak saudara ngomong kayak gitu? Betul kan? Jangan kalimatnya diubah, lalu saudara ngomong, katanya konglomerat kok kayak begini. Ya. Jangan begitu, saudara. Tapi saudara berkata, saya seorang konglomerat yang rendah hati. Mobil teruntung begini pun saya mau naikin. Itu alam semesta menangkap loh kalimat itu, saudara. Amin. Jangan malah saudara marah-marah, memaki-maki, karena mungkin saudara sedang tidak punya uang, nggak usah pusing saudara. Pertanyaannya sekarang kalau saudara marah-marah itu terus mau apa? Nggak bisa ngapain ngetoh, lalu buat apa saudara marah-marah? Ayo perbaiki mental saudara, memiliki mental singa, amin.
Karena mental singa ini sangat mengasikkan, saudara. Ya, saya sangat excited ketika saya mempelajari mental singa. Ya. Sangat luar biasa. Maaf ya, saya banyak minum soal di sini sering kering. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap saudara pulang dari tempat ini, mental saudara berubah semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing juga seperti itu ya. Berubah. Katakan, Tuhan, aku ini singa muda dari Yehuda. Amin. Kemudian saya lanjut yang ketujuh. Berani mengambil resiko sekalipun lawannya buaya, badak, ular dan lain-lain, bahkan sesama spesies sekalipun. Singa berani mengambil resiko. Pertanyaannya, beranikah kita mengambil resiko untuk menghadapi segala kemungkinan? Baru ditakut-takutin saja sudah kalah, saudara. Ini sangat tidak masuk akal. Ya. Tapi saat ini, ayo, mari kita buktikan, Tuhan, beri aku kemampuan untuk aku membuktikan kepada dunia bahwa aku punya mental singa, mental yang memiliki keberanian yang hebat. Karena hanya pemenanglah yang akan mendapatkan reward. Kita sedang berjuang di dunia ini, itu berjuang dengan lari bersama, seolah-olah di depan kita ada target, kita lari berlomba dengan teman yang lain. Atau kita berhadapan konfrontasi dengan orang lain. Saya percaya ketika saudara mau mengubah gaya hidup saudara, mulai hari ini, hidup saudara akan banyak diwarnai dengan mujizat-mujizat besar. Saya tidak sependapat dengan seorang pendeta yang khotbahnya begini. Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Saya nggak setuju pernyataan itu. Itu pernyataan super ngawur, saudara. Tuhan itu akan memenuhi segala keinginanmu. Amin. Lah saya saja punya anak, saya ingin anak saya hidupnya enak kok. Dia ingin apa? Ingin sepatu, tak beliin sepatu. Ingin apa? Ingin jam, tak beliin jam. Kira-kira kan begitu ya. Kan ada ayat yang berkata, tidak mungkin orang tua, ada orang yang minta roti, memberinya ular. Enggak mungkin. Ular apa batu ya? Batu. Ya. Jadi tidak mungkinlah orang tua itu sampai memberi hal-hal yang buruk. Apalagi Bapak Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mesti sadar. Sekali lagi saya katakan saudara yang di sini, maupun saudara yang di rumah, engkau sebetulnya adalah manusia yang bermental singa. Ya. Cuman kadangkala enggak bisa, kenapa? Karena singanya tidur. Saudara. Karena singanya tidur enggak bisa, harusnya dibangunkan. Betul enggak saudara? Itu. Wong singa kok takut sama setan? Loh iya toh? Ayo saya tanya jujur, saudara di sini yang takut setan siapa? Angkat tangan. Ayo. Jangan takut sama setan. Sekarang saya mau tanya, setan itu yang ditakuti apanya sih? Mukanya jelek, ya mukanya jelek ya nggak usah dilihat mukanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah mental singa yang sangat hebat. Sekarang saya tunjukkan mental yang lain, yaitu mental
Raja Wali. Nah ini dia. Keren ya saudara? Keren banget itu. Nah, kalau kita lihat Raja Wali, ini yang pertama, dia memiliki kesetiaan dengan pasangannya. Raja Wali itu ibarat seperti burung merpati. Saudara. Burung merpati itu juga dia setia sama pasangannya. Raja Wali juga setia. Dia tidak senang gonta-ganti pasangan. Ya mau gonta-ganti seperti apa wajahnya padha wae. Betul nggak saudara? Kalau manusia kan lihat perempuan ada yang cantik, ada yang enggak, ada yang biasa saja gitu kan. Tapi kalau burung Raja Wali, ngelihat Raja Wali perempuan ya sama saja wajahnya. Iya toh. Tapi yang istimewa di sini Raja Wali itu memiliki kesetiaan. Jadi kesetiaan ini juga bisa melebar kemana-mana Bapak Ibu. Apakah saudara juga setia bukan cuma dengan pasanganmu tetapi juga dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Apakah saudara juga setia dengan pasangan saudara, setia kepada Bapa Yahweh. Saya melihat ada seorang kawan yang dia itu kalau dengan nama Yahweh itu kencengnya luar biasa. Saudara. Tapi dia mundur, dia meninggalkan Bapa Yahweh karena diancam sama istrinya. Dan ini banyak sekali, bukan satu dua, banyak sekali. Saudara. Masih mending kalau dia katakanlah misalnya dilarang gitu ya, ya udah saya tak ibadah di rumah sendiri saja, nggak apa-apa, masih maklum saya. Tapi ini betul-betul meninggalkan Bapa Yahweh loh. Ada yang diancam sama istrinya, ada yang diancam sama lingkungannya, ada yang diancam sama keluarganya, ada yang diancam sama sinodenya. Kenapa sih kok takut saudara? Nyalinya di mana? Sekali lagi saya beritahu, bersyukurlah saudara mengenal Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa Yahweh itu Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara. Ya, jadi bersyukurlah, sesuatu anugerah yang luar biasa. Saya dikasih tahu oleh teman, dia mengeluh dengan saya, dia bilang gini, Pak ternyata nginjilin orang itu ya angel. Lu kenapa? Saya kasih tahu, dia seorang yang bertitel, tak ceritain tentang nama Yahweh, dia terang-terangan menolak, bahkan menyesat-nyesatkan saya. Bertitel loh saudara. Jadi saya itu sempat mikir, loh sakjane kalau dia bertitel sampai tidak kenal nama Bapak Yahweh itu yang dikenal siapa? Lalu siapa itu nama Arab Yunani? Kasihan sekali ya. Lalu untuk apa titelnya kalau begitu Bapak Ibu? Sekarang yang kedua, dia bukan cuman setia kepada pasangannya, tetapi burung Raja Wali ini punya fokus di matanya, saudara. Artinya, kalau dia mau menerkam domba, ingat loh, burung merpati itu kekuatannya luar biasa, cakarnya itu kalau sudah nancap di punggung domba, ya domba itu bisa diangkat terbang loh, saudara. Bayangkan, nah dia itu bisa fokus. Sekalipun dombanya banyak, dia incar satu, saudara. Tentu saja dia mampu mengukur dirinya sendiri untuk bisa ngangkat domba itu. Oh saya bisanya yang kecil, nggak apa-apa, fokus sama yang kecil. Begitu sudah dia kejar dan tangkap itu mangsanya, saudara. Jadi saya mengambil kalimat fokus di sini.
Banyak orang yang tidak bisa fokus lalu menyalahkan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang memberitahu kepada saya, orang ini begini, ngomong gini, Pak, tolong bantu saya dalam doa, ada apa? Saya jualan kok tidak laku-laku. Oke, you jualan apa? Pertama saya jualan bakso, enggak laku. Saya ganti lagi, jualan ini, ganti lagi. Ya saya bilang bagaimana saudara bisa diberkati? Saudara enggak fokus. Ya. Kalau misalnya saudara memang mau jualan bakso, fokus di bakso. Amin, Bapak Ibu. Saudara sebelumnya cari di Magelang ini, makan bakso semua. Ya, saudara makan di Bogeman, makan di Jalan Pemuda, makan di Mertoyudan, atau makan di mana, pokoknya semua bakul bakso dimakan. Ya, baksonya maksudnya. Baksonya maksudnya. Lalu saudara bikin bakso sendiri, diperbandingkan. Sampai di sini paham saudara? Wah bakso saya enak nih. Nah sekarang dibikin seni. Misalnya saudara bikin bakso bentuknya segitiga, kan belum pernah ada. Bakso dibikin kotak, kan belum pernah ada. Bakso rasa nanas juga belum pernah ada. Bakso rasa duren belum pernah ada. Ini ide bukan? Ide. Jangan saudara anggap ide yang aneh itu nggak akan laku. Oh, jangan tanya saudara. Oh, luar biasa itu. Ide-ide itulah yang bisa mengangkat kehidupan kita. Kalau bakso bunder mah semua orang punya. Bakso juga rasanya ya mirip-mirip begitulah. Tapi kalau bakso rasa nanas itu baru oke, saudara. Bakso rasa duren, wah itu keren. Ya. Tapi fokus saudara. Jangan hari ini bikin bakso nggak laku, ganti lagi jualan soto. Soto nggak laku juga, ganti lagi. Ya bagaimana bisa sukses? Saudara juga harus mengamati, kalau saya nggak sukses kenapa? Mungkin tempatnya tidak strategis. Mungkin saudara kurang iklan. Diiklankan dong di Facebook atau di medsos yang lain. Bila perlu di foto yang menarik, saudara. Pasti akan tertarik, orang akan senang, saudara. Itu fokus, gitu ya. Sekarang yang ketiga, apa sih keistimewaan Raja Wali? Raja Wali ini matanya kecil, sama kita masih gedean kita, saudara. Tetapi dia mampu melihat jarak jauh, jadi dia punya fokus, saudara. Bahkan jarak 300 meter, dia bisa lihat lawannya. Dia bisa langsung mendeteksi. Artinya apa? Saya ngambil kalimat penglihatan yang tajam dari jauh, yaitu dia tahu melihat visi dan impian yang jauh dalam perencanaan pikiran saudara. Makanya kalau saudara tanya sama saya, Pak, visi Pak Lukas apa? Oh, saya bisa cerita seharian, saudara. Karena saya punya visi itu besar. Dan diawali dengan kehilat yang besar. Nanti akan ada visi misi besar yang lainnya. Ya. Jadi jangan cuman saudara berencana mimpi besar tapi tidak ada tindakan. Masih mending punya misi. Ada yang tidak punya misi dan visi. Ketika saya tanya, loh kamu kok seperti ini, visi misimu apa? Dia jawab, nggak tahu Pak misi saya itu apa. Wes pokoknya jalani hidup ini nyaman, wes sudah cukup. Loh saya nggak bisa begitu. You mesti punya visi dan impian yang besar. Setelah visi dan impian yang besar itu ditunjukkan, lalu dipikir, minta hikmat dari Tuhan, supaya saudara diberikan ilham roh
untuk bisa membuat visi dan misimu itu menjadi hidup. Dunia sekarang kita tinggal dalam dunia yang serba enak, saudara. Saudara promosi apapun dalam sekejap sudah semua orang tahu. Bisa 1.000 orang, bisa 100 orang, beda dengan zaman dulu. Saudara mau omong-omong dengan orang di Jakarta saja, di waktu yang sama bisa. Kalau zaman dulu mau omong-omong pakai apa? Pakai surat, saudara. Itu pun juga belum tentu nyampe kadangkala. Kalau alamatnya enggak jelas, ya. Jadi coba ayo punya visi dan impian. Selama kita punya visi dan impian, maka Bapak Yahweh akan giring kita sampai kita mendapatkan apa yang menjadi visi, misi, dan impian kita. Mungkin saudara berkata, waduh rintangannya banyak, jangan takut. Rintangan sebesar apapun saudara mampu mengalahkannya. Karena seringkali saya kalau melihat karakter-karakter manusia, itu aneh-aneh ya Bapak Ibu. Ada yang karakternya romantis, ada yang karakternya kolerik, ya, ada yang karakter macam-macam. Kalau romantis itu ketika dia melihat batu, dia duduk di atas, dia sambil duduk merenung. Kenapa ya kok ada batu besar di sini? Itu orang yang romantis. Tapi tipe kolerik tidak begitu. Begitu dia melihat batu, kamu minggir atau tidak? Kalau enggak minggir, saya hajar. Itu kolerik, saudara. Nah itu mental singa itu seperti itu. Begitu ada halangan, dia tidak mau mundur. Tapi dia terus maju. Dan dia yakin bahwa dengan dia berani maju, Bapak Yahweh memberikan kemampuan untuk menyingkirkan semua masalah yang saudara hadapi. Kita ini kan sebetulnya sedang perang roh, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud perang roh itu bukan perang sama setan saja. Tapi saudara menghadapi perjuangan hidup ini, itu juga dibutuhkan kekuatan roh yang luar biasa. Sementara saudara mengandalkan Bapak Yahweh, tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Jadi malam ini saya katakan kita harus belajar baik seperti singa maupun seperti elang. Ya, yang keempat, elang itu memiliki sesuatu yang disebut selektif. Elang itu sangat selektif dalam memilih mangsa. Artinya apa saudara? Saudara tidak akan pernah lihat di video-video elang makan bangkai, enggak pernah. Kecuali burung pemakan bangkai. Elang tidak akan pernah mau makan bangkai. Selapar apapun, dia tidak akan pernah mau. Bagi elang, bangkai enggak bergizi, enggak enak, saudara. Jadi dia akan memangsa binatang lain yang masih hidup. Nah, saya mengambil kalimat selektif. Selektif itu tidak cuma masalah makanan. Sekarang kita sudah tahu makanan kosher dan tidak, betul? Ya, jadi kalau kita sudah ngerti hal ini, ya kalau makan mesti hati-hati. Jangan gelojoh, saudara. Pak, mumpung saudara masih punya uang, makan gelojoh sak penake dhewe. Wah, itu bahaya, itu tidak boleh itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi saudara harus selektif. Kalau saya pergunakan kalimat selektif juga saudara dalam memilih teman juga selektif. Jangan sembarangan orang diajak berteman. Ya kalau orang itu baik, kalau tidak baik isinya penghinaan kepada saudara, saudara akan selalu bermental down, turun terus mental saudara. Dan yang rugi siapa? Kita sendiri. Bertemanlah dengan orang yang baik. Mungkin teman saudara tidak sebanyak mereka, tapi enggak apa-apa.
sekalipun sedikit dia mampu mendongkrak iman saudara. Sehingga kehidupan saudara menjadi semakin matang, kehidupan saudara menjadi semakin lebih-lebih lagi. Oleh karena itu, belajarlah untuk selektif saudara. Jangan makan bangkai atau binatang yang sudah mati busuk, enggak bisa dimakan. Ini juga memiliki simbol arti rohani. Jangan pernah kita makan apapun yang tidak halal. Jangan pernah kita makan apapun yang tidak kosher. Belajar Bapak Ibu. Dulu saya pemakan apa saja. Kalau binatang itu namanya apa ya? Karnivora, omnivora. Apapun dimakan. Omnivora, makan apa saja alias nggelojoh, ya, umpa-umpaan, bisa nggak seperti itu? Ada istilah pongnak pongno, mumpung enak mumpung ono, sikat makanan apa saja. Saya pernah mengunjungi satu pesta perkawinan. Ada orang kalau makan tidak mau ambil pakai piring satu-satu. Piringnya masukkan ke dalam tempat nasi, blusuk diangkat saudara. Wah ini saya bilang ngeri banget ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus selektif. Yang kelima, elang itu juga sama seperti singa. Dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tidak akan pernah takut, saudara. Walaupun elang itu bentuk binatangnya itu kecil, tidak segede singa, tetapi elang juga berani melawan singa, saudara. Ya, tadi di gambar pertama kan gitu ya, berani melawan singa. Itu artinya nyalinya itu gede, saudara. Nah, saya ingin mengambil kalimat nyali besar. Kedatangan Tuhan itu sudah hampir. Kita harus memiliki nyali yang besar, supaya saat terjadi rapture kita terangkat. Amin, saudara. Jangan mau ditakut-takuti. Dan bukan cuman itu saja. Kalau kita berhadapan dengan apapun, percayalah engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan selama saudara bersama Tuhan, tidak ada yang bisa dikalahkan. Semua kita bisa kuasai. Cuman masalahnya kita kurang pede ya, kurang punya nyali, kurang punya keberanian. Apalagi di zaman sekarang, bapak-bapak pendeta, tahu kok nama Bapak Yahweh kok merem ya, enggak pernah mau cerita kepada jemaat. Cari amannya. Nah, ini yang berbahaya. Orang-orang yang jenis seperti ini itu adalah orang yang tidak punya nyali. Dan orang yang tidak punya nyali menurut saya itu sama saja pelecehan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu mendampingi kita semua. Sekarang yang keenam, kegigihan elang itu luar biasa. Raja Wali, saat ada badai, dia bukan malah mendelep ke bawah, saudara. Tapi begitu dia lihat angin mulai besar, terbangnya diperkuat, dia naik terus, tidak pernah turun, naik terus, saudara. Sampai badainya itu di bawah. Nah, kalau kita ketika ada badai, ketika ada masalah, kita bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, yang terjadi justru kita ini lari dari Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Atau sebaliknya, setelah kita hidupnya diberkati kaya raya, malah meninggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu? Jawabannya banyak, saudara. Orang lupa sama Tuhan. Contohnya siapa? Ya bangsa Israel. Bangsa Israel itu begitu dia menghadapi musuh begitu banyak, nangis-nangis. Nanti begitu ditolongin Tuhan,
ninggalin Tuhan. Modelnya formatnya kayak gitu terus, saudara. Tapi kita ayo ambil komitmen, Bapak Ibu. Saya akan tetap teguh, saya akan tetap gigih, saya tidak akan pernah menyerah. Ketika badai datang, aku akan naik semakin tinggi. Ketika badai datang, carilah kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dialah Bapa Yahweh semesta alam. Sekarang yang keenam, saudara. Yang ketujuh ya. Saat dikejar oleh musuh, karena elang ini kan tidak selalu menang ya. Kadangkala menghadapi musuh yang besar. Apa yang dia lakukan? Karena elangnya kan tidak dewasa mungkin ya, agak kecil ya. Ketika dia dikejar oleh musuh, yang dia cari apa? Matahari. Saudara. Dia cari matahari, kemudian dia berbelok, dia akan naik dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga lawannya giyayapan, saudara. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan matahari. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi lawannya itu bingung, ini di mana ini musuh saya ini? Karena dia tatap matahari, saudara. Lah musuhnya kan kelabakan, di mana? Silau sekali. Akhirnya banyak musuh yang menyerah, belok lagi, nggak kena. Itu artinya sama seperti kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin ekonomi saudara sedang morat-marit, cari Tuhan. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, saudara. Kemudian yang berikutnya, elang itu ketika dia terbang tinggi, dia tidak selalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia kadang hanya merentang begini, saudara. Ya, membentangkan sayapnya seperti ini. Nah, membentangkan sayapnya seperti ini, itu di momen ketika banyak angin, saudara. Dia cari momen seperti itu, dia cuman hanya diam itu, tapi dia bisa muter ke sana kemari. Saya pikir saya cukup heran juga ya melihat elang ya. Dia terbang muter, kok ya enggak jatuh loh. Enggak ngepak-ngepak begini loh, cuman diem. Nah, coba saudara naik ke Kehilat tuh yang gede dulu. Niru elang itu. Ya. Langsung saudara terbang, blek langsung wabuk, jatuh. Tapi kalau elang enggak loh, hebat loh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Wah itu luar biasa itu. Wong saya kadang ya kalau berdiri di Kehilatnya paling tinggi saya di pinggir gini aja. Ini kaki sudah keri, saudara. Padahal saya nggak takut ketinggian. Saya senang naik seperti kayak ketapel itu, slingshot, tahu nggak? Itu di Bali naik slingshot, cuas gitu. Wah itu saya senang yang apa namanya menantang begitu. Kemarin saya diajak Michael jalan-jalan ke Ancol, saudara. Wah yang saya cari apa? Histeria. Cuman sayang begitu sampai di situ, maaf Pak, close, sudah jam 5, rasido meneng. Enggak, itu kemarin buka sih, cuman saya telat, saudara. Jadi sudah tutup. Paling naik itu yang di obat abitke itu. Wah, saya senang itu. Makanya yang kayak bolang-balik lagi. Kayak baling-baling gitu loh. Kayak baling-baling sampai di atas diputer-puter, dijeglake kayak gitu. Saya senang sekali, saudara. Ya. Cuman sayang banyak yang tutup kemarin karena sudah terlambat karena apa? Ya kita ke SeaWorld dulu ya supaya cucu-cucu saya pada senang di sana. Ya. Jadi kalau saya katakan selama kita memiliki keberanian, ya, saya percaya Tuhan juga pasti tolong. Tapi memang kalau misalkan permainan kayak yang saya tadi cerita, kalau saudara punya penyakit jantung ya tidak usah ikut. Ya, nanti masalah lagi. Begitu pingsan, saudara bilangnya goro-goro Pak Lukas nih. Wah repot, saudara.
Enggak, ini kan saya cerita saya sendiri, ya kan. Mau naik jet coaster, tutup juga, ya wes. Gitu. Ya karena kan tujuan saya kan jalan-jalan sama cucu kan, masuk ke apa istana boneka, jalan pakai perahu gitu kan. Ya. Tapi saya suka dengan permainan yang menantang, saudara. Seperti parasailing, ya, gondola, wah seneng saya. Kemudian yang berikutnya, apa sih kemampuan dari elang itu? Saat dia mengistirahatkan kepaknya, itu justru saat ada angin yang besar, tadi sudah saya ceritakan. Dan yang terakhir, elang itu dia mampu melatih anak-anaknya. Dia itu bisa mendeteksi, saudara. Oh ini anak-anak saya ini sudah waktunya untuk bisa terbang. Jadi ketika dia tahu bulu-bulunya sudah mulai banyak, anak-anak kan, elang ini kan rumahnya di tempat yang tinggi ya Bapak Ibu. Di tebing-tebing yang curam dan tinggi. Apa yang dilakukan oleh elang induk ini? Atau Raja Wali ini? Ternyata begitu anaknya dia anggap itu sudah mampu untuk terbang, itu sarangnya digobrak-abrik, saudara. Wah kalau si anak Raja Wali ini bisa teriak, dia pasti akan teriak, ibu jangan digitukan bu, aku takut. Nggak urusan, diobrak-abrik. Sudah gitu ditendang keluar, saudara. Supaya dia jatuh dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sementara elangnya dia terus ngikutin dari atas. Ingat kecepatan elang itu bisa hampir 300 km per jam. Itu sudah kayak kecepatan pesawat loh. Ya. Cepat sekali. Jadi ketika dia mau melatih anaknya, dia lemparkan anaknya, dia ikutin dari atas gitu. Begitu sudah hampir terjatuh, dia disonggo, jatuhnya di kepaknya, saudara. Angkat lagi tinggi, lepaskan lagi, terus dilatih seperti itu. Itu memiliki arti rohani atau filosofi bahwa elang itu mengobrak-ngabrik sarang, itu menganggap kamu sudah dewasa, jangan senang terus di zona nyaman. Tapi harus berani keluar dengan zona iman. Ya. Kadangkala Tuhan ingin melatih kita begitu, saudara. Kenyamanan kita tuh diobrak-abrik sama Tuhan. Lalu Tuhan mulai menata ulang hidup saudara. Dan saudara akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan mendidik kita semua. Kenapa? Karena kita mau dididik. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kita itu jangan senang minum susu terus, tetapi harus makanan keras. Makanan keras itu artinya ketika saudara mendengar firman kadang-kadang tertemplak. Nah saat saudara tertemplak firman, apa yang saudara lakukan? Marah-marah, ya, ngamuk-ngamuk, enggak bisa begitu. Ya. Percayalah, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu akan selalu menolong kalau saudara mau bertindak dengan iman. Karena iman saudara itu adalah iman yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Enggak usah pandang corona, saudara. Pokoknya yang saudara pandang, aku punya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Itu aja. Ya. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara, ini sebagai kalimat terakhir saya. Jangan pernah takut menghadapi segala situasi. Karena engkau adalah manusia Elohim. Manusia yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara mampu menciptakan apapun melalui mulut. Ingat, saya punya kata kunci. Alam roh itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Jadi sukses dan tidak tergantung mulut dan pikiran kita serta hati.
Kalau pikiran, mulut, dan hati jalannya sama, itu artinya koheren, dan hidup saudara pasti nyaman. Tapi kalau sebaliknya, saudara cuma bisanya marah-marah, ya jangan salahkan Tuhan kalau saudara banyak menghadapi kesialan sepanjang hari itu. Percayalah, Bapa Yahweh selalu memberikan pertolongan untuk kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami, berikan kemampuan untuk kami bisa mencernanya. Buat kami semakin hari semakin mencintai-Mu, karena kami tahu di dalam Engkau ada banyak sekali mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Sekarang kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat, dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Info donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Bikurim, Kehilat Aleph Tau akan mengadakan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 2 April 2023. Bagi saudara yang mengikuti kegiatan ini, saudara memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada saat Matzah penutup. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, itulah pengumuman kita. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Yefare keka Yahweh bayismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka.
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. En Yehi Rosa. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di desa. Amin. Baruk peripitnek, haufriat matka ufri fahim teka syikar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata bet seteha, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau pulang. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevareka wa ismereka Yevareka Yahweh panaweleka wikuneka Yevareka wa ismereka Yevareka Yahweh panaweleka wikuneka Yashemeka Shalom Shalom Amen Yashemeka Shalom Shalom Yevareka wa ismereka Yevareka. Amin. Selamat malam, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi